Tapi kalau disebut apakah romantis atau tidak, gue nggak tahu sih. Gue tidak merasa seorang yang romantis. Sekejap kau berikan ku bahagia. Seketika diriku tak berdaya. Kau anugerah yang terindah, jangan pernah berubah. Hanya engkau yang bisa membuatku sempurna. Takkan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah, meski cinta tak mudah. Apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Kau takkan tergantikan, kau yang mampu bertahan. Saat kisah kasih kita redup dan tak menawan, bagai langit berawan, kau anugerah yang terindah, jangan pernah berubah. Hanya engkau yang bisa membuatku sempurna. Takkan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah, meski cinta tak mudah. Apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Hanyalah engkau yang bisa membuat diriku sempurna, diriku sempurna. Kaulah yang ku anggap kau segalanya. Kalau hanya engkau yang bisa, karena ini lagu pertama yang gue minta ke Lale Ilmanino. Gue nggak tahu apakah si Lale Ilmanino melihat hubungan gue dengan Dewi, nikah udah lama, terus yang tadi dia bilang di media sosial seperti itu pujiannya. Jadi liriknya tuh mengenai orang yang menyadari pasangannya itu cuman elu yang bisa, hanya engkau yang bisa tahu di mana gue lagi down, di mana gue lagi up, di mana gue lagi datar, monoton dan sebagainya. Cuman elu gitu. Setelah gue melihat kanan kiri dan sebagainya, memang cuman elu gitu. Jadi kayaknya sih Lale Ilmanino terinspirasi mungkin ya. Padahal saya nggak minta. Akhirnya dia kasih lagu ini dengan lirik seperti itu, tapi memang kena catchy banget sih. Ya dia istri yang maksudnya memang apa yang benar yang pengen saya inginkan gitu. Yang paling jelas itu adalah dia kerja juga. Terus kebetulan sama gitu kerjaannya ya, maksudnya di dunia yang sama, Nah tapi dia pada saat masuk ke rumah, dia berlaku sebagai ibu rumah tangga. Itu yang saya respect gitu. Karena memang harusnya seperti itu. Nah idealnya seperti itu dan dia lakukan. Gitu. Kadang-kadang dia walaupun misalnya baru pulang stripping malam, pas lihat saya misalnya lagi pengen minum apa, dia bawain dan sebagainya. Itu yang buat saya, kalau buat saya itu udah cukup. Bukan, saya tidak menghayalkan seorang istri yang harus gimana gitu, enggak gitu. Apalagi saya juga menghormati apa yang sudah dia lakukan karena dia juga kerja gitu kan. Ya kecuali kalau dia ibu rumah tangga gitu,
dia bener-bener servis saya bagaimana ya wajar aja karena dia kan tidak ada kerjanya berarti dia memang ke suami dan anak gitu kan. Nah ini dia kan kerja juga tapi dia tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga dan istri. Tipsnya apa Mas Bima tipsnya? Apa ya tipsnya? Saling nerima kali ya. Kalau kata orang Jawa nerimo kali ya. Maksudnya kelemahan, kekurangan itu pasti kan ada. Siapapun itu gitu. Ya bahkan kalau saya sebagai orang Islam bahkan seorang Nabi Muhammad SAW aja pernah ditegur gitu kan. Nah apalagi kita gitu ya. Pasti ada kelemahan. Nah disadari aja itu, disadari gitu dua-duanya. Dan saling satu sama lain saling tahu diri gitu pada saat misalnya oh ya ini gue salah nih gitu ya udah gue minta maaf gue nggak akan lagi ngelakuin gitu terus oh ini gue terlalu lebay nih ngerti nggak sih ya udah ya, rada kurangin nih lebaynya gitu kayak gitulah jadi saling tahu itu aja gitu tapi kalau disebut apakah romantis atau tidak gue nggak tahu sih gue tidak merasa seorang yang romantis terus apakah Dewi seorang yang romantis gue juga tidak merasa bahwa bini gue juga yang seorang yang romantis gitu ya ke gue yang misalnya tiba-tiba dia pas gue datang dia udah menjadi ratu gitu kan di rumah hai ke kandaku gitu enggak oh itu harus jadi terus kalau misalnya gue diam di rumah kok nggak kerja nah itu tipsnya tuh kayak gitulah kalau ada pertanyaan kalau Gigi lagi puasa Mas Arman kita nggak ini kan lagi puasa gitu apa Mas Arman nggak ini gimana harusnya kan buka puasa bareng sahur bareng dengan istri oh ini kebalik justru kok lu ngatur ngatur ya kok buka puasa di sini kidding yang jelas sih basic pada contoh itu aja memberikan contoh apalagi zaman sekarang kalau zaman gue dulu kecil orang tua tuh kan segalanya. Jadi kalau misalnya nggak nurut bisa sampai dipukul istilahnya. Nggak ada tuh yang namanya KDRT tuh zaman dulu nggak ada hak asasi manusia kagak ada men. Tapi kalau menurut gue nggak tahu gue sebenarnya menginginkan suasana seperti itu karena terus terang aja ada jeleknya sekarang. Sorry jadi curhat. Ada jeleknya sekarang adalah kadang-kadang anak-anak generasi sekarang juga hormat terhadap yang tua juga jadi kurang karena sedikit-sedikit HAM. Sedikit-sedikit KDRT. Sebenarnya kan mungkin justru zaman dulu pada saat misalnya orang tua ngejewer apa itu tuh kasih sayang yang memang diinikan seperti itu gitu. Tapi kan kalau sekarang tuh nggak bisa men anak sekarang mah kadang-kadang boro-boro gini gitu. Sekarang ngomong gini aja diprotes. Padahal harusnya kan nggak boleh gitu ya kayak gitu. Nah tapi akhirnya ya udah saya sama Dewi punya ya maksudnya bukan punya mungkin orang lain juga melakukan bahwa kita harus memberikan contoh udah itu aja. Yang paling ampuh adalah contoh. Nah, sekarang gue gimana mau nyuruh anak gue pakai baju putih kalau gue pakai baju gue nggak pakai baju putih, gue pakai baju hitam terus gitu ya gimana caranya gitu kalau kayak gitu kan. Nah, begitu pun saya dengan Dewi. Jadi kalau misalnya mau nyuruh ini ya kita contohkan. Kadang-kadang malah tidak menyuruh dia. Tapi sengaja dilebay-lebayin di depan dia gue berbuat seperti itu gitu. Padahal sebenarnya nggak usah juga. Tapi dia lihat kan oke, bokap gue seperti ini, oke, nyokap gue seperti ini. Tapi yang kedua adalah pendidikan. Ya pendidikan kan dijalankan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, apakah Najwa nanti akan jadi penyanyi atau bintang film atau seniman yang lain? Gak mau gue. Maksud gue akan serahin ke dia. Karena ya itu kan dunia dia. Belum tentu juga dia mau. Teman-teman yang ada di Gigi itu orang-orang yang tahu akan bertoleransi satu sama lain. Semua orang punya ego, semua manusia punya ego. Apalagi katanya yang namanya seniman egonya lebih gila gitu ya. Nah kebetulan teman-teman gue itu bisa meredam ego dan bertoleransi satu sama lain dalam hal berkarya. Tidak merasa bahwa ini kalau nggak ada gue nggak jadi nih grup ini gitu. Nggak ada yang merasa kayak gitu. Akhirnya mungkin bisalah terjalin sampai 24 tahun. Terus ama bercandanya masih nyambung. Itu yang paling penting. Kalau pemain band tanya aja dia juga pemain band. Kita di backstage udah nggak ngomong. Dia sama gue udah nggak ngomong. Gimana mau ngerjain sebuah karya atau di on stage akan bagus kalau kita aja udah nggak bercanda di belakang gitu. Karena gue sering banget lihat grup band yang baru gitu yang apa
pas kita masuk ke backstage gitu, gue lihat tuh udah misah-misah, kalaupun ngumpul udah gitu, ngerti gak? Gue bilang, wah ini mah paling bentar lagi. Bener, taunya setahun kemudian udah bubar dan sebagainya. Jadi sampai detik ini sih alhamdulillahnya tuh Gigi tuh bercandanya masih nyambung gitu dan sebagainya.